program studi Diploma 3 Kebidanan semester 4. Di sini saya akan mempraktekkan tentang satuan acara penyuluhan mengenai materi pemeriksaan kehamilan atau antenatal care K1 sampai K4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu-ibu, perkenalkan nama saya Bidan Indri. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai pemeriksaan ANC. Untuk tujuan umumnya, diharapkan ibu-ibu setelah mengikuti penyuluhan ini dapat mengikuti dan memahami tentang pemeriksaan ANC K1 sampai K4. Untuk tujuan khususnya, ibu-ibu dapat menjelaskan manfaat dari pemeriksaan kehamilan, kemudian tujuan kunjungan K1, K2, K3, dan K4. Untuk waktunya, saya minta waktu 20-30 menit ya Bu ya, untuk saya menyampaikan materi hingga penyuluhan ini selesai. Bagaimana Bu? Apa Ibu bersedia? Baik Bu, saya bersedia. Materi nanti yang akan saya sampaikan yaitu tentang pemeriksaan kehamilan dan apa sih manfaat serta tujuan-tujuan dari K1, K2, K3, dan K4. Nanti jika Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada masukan, Ibu silahkan angkat tangan ya Bu ya. Baik Bu. Nah Bu, sebelum saya melakukan penyuluhan dan memberikan materi, ini saya ada soal pretest. Itu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan Ibu sebelum saya melakukan penyuluhan. Ini Bu, sudah saya isi. Baik, terima kasih ya Bu ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya Bu ya kita ke materinya. Jadi, definisi pemeriksaan kehamilan adalah serangkaian pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dari awal kehamilan sampai proses persalinan untuk memonitor agar ibu dan janin dapat mencapai kehamilan yang optimal. Untuk rekomendasi dari pemerintah dan WHO, ibu hamil disarankan untuk memeriksakan kehamilannya 4 kali selama kehamilan, yang biasa disebut dengan K1, K2, K3, dan K4. Nah, manfaat dari pemeriksaan kehamilan itu apa sih? Yang pertama itu mempertahankan kesehatan fisik dan mental ibu. Yang kedua, memonitor kesehatan ibu dan janin supaya persalinannya normal. Yang ketiga, agar tercapainya kesehatan bayi yang optimal. Yang keempat, mendeteksi dan mengatasi dini komplikasi dan penyakit kehamilan yang mungkin dapat muncul, misalnya diabetes pada kehamilan, hipertensi pada kehamilan, dan lain-lain. Nah, untuk kunjungan itu kan ada K1, K2, K3, dan K4. Sekarang saya akan bahas mengenai K1 ya Bu. K1 adalah kontak pertama kali ibu hamil dengan petugas kesehatan. Biasanya K1 ini dilakukan oleh ibu hamil trimester 1, 0 sampai 12 minggu. Pada K1 nanti ibu akan mendapatkan pelayanan 14T. Sekarang ibu lihat leaflet yang tadi saya sudah bagikan ya Bu ya. Di situ ibu akan mendapatkan pelayanan penimbangan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, kemudian pemberian tablet FE dan sebagainya. Ibu bisa lihat ya Bu ya. Tujuan K1 itu adalah menjalin hubungan saling percaya antara petugas kesehatan dan ibu hamil. Yang kedua, mendeteksi komplikasi-komplikasi yang dapat dicegah sebelum mengancam jiwa ibu. Dia melakukan pencegahan terhadap tetanus neonatorum, anemia akibat kekurangan tablet FE atau tablet penambah darah, dorong perilaku yang sehat seperti gizinya, latihan olahraga, kemudian kebersihannya, istirahat, dan sebagainya. Nah, kemudian ada K2 atau kunjungan yang kedua. Ini biasanya dilakukan oleh ibu hamil pada trimester 2, yaitu 12 sampai 28 minggu. Dan pelayanannya pun sama, ibu akan mendapatkan pelayanan 14T. Untuk tujuan K2 ini sama seperti tujuan K1, tapi di sini ada tambahan seperti kewaspadaan khusus mengenai hipertensi dalam kehamilan, kemudian akan ditanyakan gejala, terus pemantauan tekanan darah, dan akan mengkaji adanya edema dan protein urea. Kemudian penampisan preeklamsia, gemeli, infeksi, alat reproduksi, dan saluran perkemihan, dan mengulang perencanaan persalinan. Kemudian yang terakhir ada K3 dan K4. Ini biasanya dilakukan ibu hamil pada trimester 3, yaitu usia 28 sampai 36 minggu dan sesudah
minggu ke-36. Nah, untuk tujuan keempat itu sama dengan tujuan kunjungan K1 dan K2. Kemudian palpasi abdomen, mengenali adanya kelainan letak dan presentasi yang memerlukan kelahiran di rumah sakit. Kemudian yang terakhir, menetapkan persalinan, mengenali tanda-tanda persalinan. Saya ulangi lagi ya Bu ya. Untuk pemeriksaan kehamilan itu terdapat 4K atau K4, yaitu kunjungan pertama, kunjungan kedua, kunjungan ketiga, dan kunjungan keempat. Masing-masing ini terdapat tujuan. Nah, untuk K1 biasanya dilakukan ibu hamil pada trimester 1, usia 0 sampai 12 minggu. Kemudian untuk K2 itu biasanya dilakukan oleh ibu hamil trimester 2, umur kehamilan 12 minggu sampai 28 minggu. Kemudian pada trimester 3 yaitu usia 28 sampai 36 minggu dan sesudah minggu ke-36. Bagaimana Bu setelah saya sampaikan materinya? Apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya Bu, untuk pemberian tablet FE selama kehamilan itu berapa tablet? Dan untuk pencegahan tetanus neonatum itu seperti apa? Baik, untuk pemberian tablet FE biasanya diberikan 90 tablet selama kehamilan. Nah, untuk mencegah tetanus neonatum biasanya diberikan imunisasi TT sebanyak 2 kali. Pertama, paling bagus diberikan pada usia kehamilan 4 bulan. Kemudian suntikan kedua diberikan sebulan setelah penyuntikan pertama. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Tidak, Bu, saya sudah mengerti. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, ini ada post test soal yang sama seperti soal yang sebelumnya saya kasih untuk mengetahui apakah penyuluhan yang saya sampaikan dimengerti atau tidak oleh Ibu ya, Bu ya. Ini Bu sudah saya isi. Kalau begitu sekarang giliran saya bertanya ya Bu ya, mengenai pemeriksaan kehamilan, rekomendasi dari pemerintah dan WHO itu ada berapa kali kunjungan selama kehamilan? Ada 4 kali kunjungan Bu. Baik, sudah betul ya Bu ya. Untuk kunjungan K1 biasanya pada trimester berapa dan usia kehamilan berapa? Untuk trimester 1 itu pada 0 sampai 12 minggu ya Bu. Ya benar Bu. Kemudian K2, K3 dan K4 biasanya pada trimester berapa dan usia kehamilan berapa Bu? Trimester 2 12 sampai 28 minggu dan trimester 3 28 sampai 36 minggu atau sesudah minggu ke-36. Ibu sudah pintar ya, alhamdulillah. Berarti materi yang saya sampaikan atau penyuluhan yang saya sampaikan dapat dimengerti Ibu. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akhiri penyuluhan ini ya Bu ya. Terima kasih banyak atas partisipasi Ibu dan semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, tadi adalah praktik mengenai satuan acara penyuluhan yang sudah saya sampaikan. Untuk kekurangannya, teman-teman dapat komen di bawah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.